Halo sahabat semua, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh dengan air mata sekaligus pembelajaran hidup. Kisah tentang seorang perempuan sederhana bernama Nadia yang harus melalui pahitnya rumah tangga penuh luka. Namun dari penderitaan itu, ia bangkit menjadi sosok yang kuat dan mengubah hidupnya. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Inilah kisahnya. Namaku Nadia, seorang gadis sederhana dari keluarga biasa. Aku tidak pernah menyangka perjalanan hidupku akan membawaku ke sebuah pernikahan yang begitu megah. Hari itu, aku resmi menjadi istri Raka, seorang pria tampan, mapan, dan baik hati. Dari luar semua tampak seperti kisah cinta yang sempurna. Pernikahan kami digelar dengan meriah, penuh hiasan mewah, dan tamu undangan berderet panjang. Aku berdiri di samping Raka, mengenakan gaun putih sederhana namun anggun. Senyumku tidak pernah lepas, meskipun di dalam hati aku merasa canggung. Aku sadar, aku berasal dari keluarga sederhana. Sementara Raka adalah anak dari keluarga terpandang. Di sampingku, Raka terlihat gagah dengan jas hitamnya. Ia menggenggam tanganku erat, seakan meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun tidak semua orang tersenyum bahagia hari itu. Aku menangkap tatapan tajam seorang wanita parubaya yang duduk di kursi utama. Dialah Bu Ratna, ibunda Raka. Dari tatapannya saja, aku tahu ia tidak pernah benar-benar merestui pernikahan kami. "Kamu yakin, Nak, dengan pilihanmu ini?" bisiknya pada Raka sebelum acara dimulai. Aku mendengar samar-samar dan hatiku sedikit teriris. Tapi aku menepis semua perkataan itu. Bukankah cinta bisa mengalahkan segalanya? Aku mencoba percaya bahwa rumah tangga yang baru kubangun ini akan penuh dengan kebahagiaan. Di malam pertama, setelah pesta usai, aku menatap wajah Raka yang tersenyum padaku. "Kita akan jalani semua ini bersama, kan?" tanyaku pelan. Raka menggenggam tanganku, menatap mataku dengan lembut. "Tentu saja, Nadia. Aku janji akan selalu ada untukmu." Aku pun tersenyum dalam hati. Aku berharap semoga janji itu benar adanya. Aku tidak pernah tahu bahwa pernikahan yang kuanggap awal dari kebahagiaan justru akan menjadi jalan panjang penuh air mata dan duka. Setelah pesta pernikahan usai, aku resmi tinggal di rumah keluarga besar Raka. Rumah itu begitu megah, berdiri di kawasan elit dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas. Aku yang terbiasa hidup sederhana, merasa seperti orang asing di sana. Setiap langkahku terasa hati-hati. Aku ingin membaur, ingin diterima, tapi sejak awal aku tahu keberadaanku tidak sepenuhnya disambut hangat. Bu Ratna, ibu mertuaku, jarang menatapku langsung. Saat menatap pun pandangannya selalu sinis, seakan aku hanyalah tamu yang mengganggu. Pernah suatu pagi, aku mencoba membantu menyiapkan sarapan di dapur. "Nadia, kamu gak usah repot-repot. Biarkan saja pembantu yang urus," katanya dengan senyum tipis. Tapi jelas sekali bukan karena peduli. Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa kecil. Aku ingin dianggap sebagai bagian keluarga, bukan orang luar. Suamiku tampak berusaha menengahi. "Bu, Nadia hanya ingin membantu," katanya lembut. Tapi Bu Ratna hanya mengibaskan tangan seakan tidak peduli. Hari-hari berlalu. Aku mencoba bersikap sabar. Aku menyiapkan keperluan Raka, menemaninya berangkat kerja, dan berusaha ramah dengan semua orang di rumah itu. Tapi seringkali aku merasa seperti bayangan ada, tapi tidak dianggap. Pernah sekali saat ada keluarga jauh yang berkunjung, aku memperkenalkan diri dengan sopan. Tapi sebelum aku sempat bicara banyak, Bu Ratna menyelipkan kalimat yang membuat wajahku memanas. "Ini Nadia, istrinya Raka." Ya, meskipun latar belakangnya sederhana, semoga saja bisa mengikuti gaya hidup keluarga kita. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Aku tersenyum kaku, meski hatiku remuk. Di sampingku, Raka hanya terdiam. Ia tidak membela, tidak juga menegur ibunya. Seakan-akan semua itu hal biasa. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Raka memelukku, mencoba menenangkan. "Sabar ya, Nadia. Ibu memang agak keras. Nanti juga terbiasa." Aku pun mengangguk,
Meski di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah benar aku akan terbiasa dengan perlakuan seperti ini? Atau justru luka ini akan semakin dalam? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku baru saja memasuki dunia yang berbeda. Dunia di mana aku harus berjuang agar tidak terinjak-injak. Suatu sore, keluarga besar Raka berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Suasana begitu meriah, tawa dan canda terdengar di ruang tamu yang luas. Aku berusaha menyesuaikan diri menebar senyum dan melayani para tamu. Aku tahu, sebagai menantu baru, sudah seharusnya aku ikut berperan. Aku menata makanan, menuang minuman, bahkan ikut membantu mengatur tempat duduk. Beberapa keluarga besar Raka tersenyum ramah padaku, tapi tidak dengan Bu Ratna. Di tengah keramaian, tiba-tiba ia bersuara lantang. "Nadia, tolong jangan asal taruh gelas di meja. Itu gelas kristal, mahal harganya. Jangan sampai rusak karena kecerobohanmu." Semua mata tertuju padaku. Aku terdiam, wajahku memanas. Aku mencoba tersenyum. "Iya Bu, maaf. Saya akan lebih hati-hati." Aku kira masalah selesai, tapi ternyata tidak. Saat aku membawa piring berisi kue, langkahku tersenggol seorang anak kecil. Piring itu hampir jatuh, tapi berhasil kutahan. Meski kue sedikit berantakan, tidak ada yang pecah. Namun sebelum sempat aku menjelaskan, suara keras terdengar lagi. "Nadia!" Itu suara Raka, suamiku sendiri. Ia menatapku tajam, lalu tangannya mendarat di pipiku, keras dan di depan semua orang. Ruangan seketika hening. Semua tamu terdiam. Hanya terdengar detak jam dinding. Pipiku panas, mataku memerah, hatiku hancur. "Kamu ini bisa gak sih lebih hati-hati? Malu sama keluarga," bentak Raka. Aku tidak percaya. Lelaki yang dulu memujiku karena kesederhanaanku, kini mempermalukan dan memukulku di depan semua orang. Bu Ratna tidak membelaku. Ia malah tersenyum tipis, seakan puas melihatku dipermalukan. Beberapa saudara Raka yang hanya terdiam, ada yang menunduk, ada pula yang berbisik-bisik. Tidak ada satupun yang menolongku. Aku berdiri terpaku, mataku basah, ingin rasanya berlari keluar, tapi kakiku terasa lumpuh. Dalam hati aku berteriak, apakah ini awal dari penderitaanku? Sejak saat itu aku sadar, pernikahanku tidak lagi sekedar tentang cinta. Aku telah masuk ke dalam lingkaran luka, dan luka pertama itu terjadi di hadapan keluarga besar yang seharusnya menjadi rumah bagiku. Malam setelah kejadian itu, aku duduk sendirian di kamar. Pipiku masih perih, bukan hanya karena tamparan Raka, tapi juga karena rasa malu yang menyesakkan dada. Aku tidak pernah membayangkan suamiku, lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku, berubah menjadi orang yang tega mempermalukanku di depan orang banyak. Aku berharap Raka masuk kamar dan meminta maaf. Aku berharap ia menyesal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Raka membuka pintu dengan wajah yang dingin. "Kamu jangan bikin malu aku lagi. Kalau nggak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga, lebih baik kamu diam aja. Jangan ikut campur." Aku pun terdiam. Suaraku tercekat. "Raka, aku hanya berusaha membantu. Aku nggak sengaja." "Sudah," potongnya tegas. "Kamu harus tahu diri, Nadia. Kamu ini dari keluarga biasa. Jangan bikin repot keluargaku yang sudah terbiasa hidup teratur seperti ini." Hatiku hancur. Kata-kata itu lebih sakit dari tamparan tadi. Setelah Raka keluar kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa sendirian. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang mengerti. Keesokan paginya, saat sarapan bersama keluarga, aku kembali menjadi sorotan. Bu Ratna menatapku dengan senyum penuh sindiran. Beberapa anggota keluarga hanya menunduk, pura-pura tidak dengar. Tidak ada yang berani menentang ucapan Bu Ratna. Sementara Raka hanya duduk dan diam, tidak pun berkata apa-apa. Aku mencoba tersenyum meski hatiku terluka. Aku sadar, di rumah semegah ini, aku bukanlah istri yang dihargai. Aku hanyalah seorang tamu yang bisa diusir kapan saja. Malam itu, aku memandang keluar jendela kamar. Lampu-lampu kota berkelip indah, tapi bagiku tidak ada artinya. Dalam hati aku berbisik, jika ini awal baru, bagaimana aku bisa bertahan lebih lama? Aku belum tahu,
bahwa luka-luka ini akan menjadi alasan untuk bangkit suatu hari nanti. Tapi saat itu, aku hanya bisa diam. Diam yang memunduh secara perlahan. Sejak tamparan di depan keluarga itu, kehidupanku berubah. Rumah megah yang dulu kukira akan menjadi istana kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang mencekik. Setiap hari aku berjalan di atas pecahan kaca. Sedikit saja salah melangkah, pasti akan melukai diriku. Bu Ratna semakin sering menyindir, menyudutkan, bahkan mempermalukanku di hadapan pembantu rumah tangga. Yang lebih menyakitkan lagi, Raka tidak lagi jadi pelindungku. Lelaki yang dulu memujiku kini sering pulang larut, jarang mengajakku bicara. Jikapun bicara, selalu saja nada suaranya dingin dan penuh amarah. Namun di balik semua luka itu, ada hal kecil yang membuatku tetap bertahan. Aku ingat wajah almarhum ayah dan ibuku. Mereka dulu mengajarkanku untuk tidak menyerah, betapapun sulitnya hidup. Dan malam itu, ketika aku kembali menangis sendirian, aku memandang sebuah cermin. "Nadia, sampai kapan kamu akan diam?" bisiku pada bayanganku sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasa mungkin aku harus mulai melawan. Bukan dengan teriak atau marah, tapi dengan cara yang lebih kuat. Dengan menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Aku mulai menulis di buku harian. Setiap rasa sakit, setiap penghinaan, kutuliskan rapi sebagai pengingat. Bukan untuk meratapi nasib, tapi sebagai bukti bahwa aku punya alasan untuk bangkit suatu hari nanti. Mungkin saat ini aku belum berdaya, tapi suatu saat aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan sekedar menantu miskin yang bisa dipermainkan. Aku akan bertahan hingga waktunya tiba. Aku membalikan keadaan. Hari itu, keluarga besar kembali berkumpul di rumah mertua. Ada acara syukuran kecil. Aku menyiapkan hidangan, memastikan semua berjalan lancar. Meski hatiku luka, aku tetap berusaha menjaga wajah yang ramah. Namun, rupanya takdir ingin menguji lagi. Ketika aku hendak meletakkan makanan di meja, Bu Ratna kembali bersuara tajam. "Nadia, tolong jangan bikin malu lagi. Kamu itu sudah beruntung bisa menikah dengan anakku. Kalau bukan karena Raka, mungkin kamu masih hidup pas-pasan di rumah kecilnya itu." Semua orang terdiam, beberapa menahan senyum. Ada pula yang saling berbisik. Wajahku pun memanas, dadaku pun sesak. Aku mencoba menahan diri, tapi belum sempat aku bicara, Raka justru menimpali. "Betul Bu, aku sudah sabar, tapi kadang aku sendiri malu. Punya istri yang tidak bisa menyesuaikan diri, bikin aku terlihat rendah di mata keluarga besar." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku menatap Raka, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati. "Raka, kenapa kamu tega berkata begitu di depan semua orang?" Suaraku gemetar. Namun ia tak peduli, malah dengan wajah marah ia berdiri mendekat. Dan untuk kedua kalinya, tamparan itu mendarat di pipiku. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan, di hadapan keluarga besar yang kembali menjadi saksi bisu. Aku hampir jatuh, air mataku mengalir deras. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena kesabaranku benar-benar sudah habis. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, lutut, menatap semua orang yang menyaksikan. "Cukup!" teriakku dengan suara serak. Ruangan hening, semua kaget melihatku bersuara lantang. Aku mungkin berasal dari keluarga sederhana. Aku mungkin tidak kaya, tidak terpandang. Tapi itu bukan alasan untuk dipermalukan berkali-kali. Dan kamu, Raka, aku kira kamu akan menjagaku. Ternyata kamu lebih tega daripada siapapun. Suasana menjadi tegang. Raka terdiam, Bu Ratna terkejut, dan keluarga lain saling pandang. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sekedar diam. Aku berdiri melawan meski tubuhku gemetar. Aku tahu inilah awal dari kebangkitan. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi sama. Tamparan Raka di depan keluarga besar bukan hanya melukai wajahku, tapi juga harga diriku. Aku teringat pada setiap hinaan, setiap air mata, dan setiap malam penuh doa. Saat itu, aku sadar, aku tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama, menangis dan diam. Aku harus bangkit. Beberapa hari kemudian,
Aku menemui seorang pengacara yang pernah menjadi teman almarhum ayahku. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang tamparan penghinaan, hingga sikap keluarga yang terus merendahkanku. Pengacara itu menatapku serius. "Nadia, kamu punya hak. Kamu tidak boleh membiarkan dirimu diinjak-injak. Semua harta yang kamu bawa di pernikahan, semua investasi yang kamu berikan lewat tabungan, peninggalan orang tuamu, itu bisa kamu tarik kembali. Kamu punya bukti kan?" Aku mengangguk. "Ya, aku memang pernah menyerahkan semua tabungan peninggalan orang tuaku untuk membantu bisnis Raka di awal. Dan bisnis itu sekarang berkembang pesat. Hari itu, tekadku bulat. Jika Raka dan keluarganya menganggapku rendah, aku akan tunjukkan bahwa aku bisa berdiri tanpa mereka. Beberapa minggu kemudian, keluarga kembali terkumpul. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan map tebal di tanganku. Aku punya sesuatu yang ingin kusampaikan, ucapku lantang. Semua mata tertuju padaku. Bu Ratna menyipitkan mata. Raka pun terlihat kesal. Aku membuka map itu, menunjukkan berkas-berkas bukti transfer dan surat investasi. "Ingat bisnis yang sekarang kalian banggakan? Semua itu ada karena uang tabungan peninggalan orang tuaku. Uang yang selama ini kalian anggap tidak berharga, dan sekarang aku menarik semuanya kembali." Ruangan mendadak gempar. Raka berdiri, wajahnya merah padam. "Nadia, kamu gila. Itu bisnis aku." Aku menatapnya tajam untuk pertama kalinya. Bisnis itu tidak akan pernah ada tanpa uangku. Dan sekarang aku sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga yang hanya tahu cara merendahkan. Suasana pun semakin panas. Beberapa keluarga berbisik-bisik, sebagian bahkan tampak mendukungku dalam diam. Bu Ratna membeku di tempatnya, tidak menyangka aku bisa melawan sedrastis ini. Hari itu, untuk pertama kalinya aku berdiri tegak. Aku mungkin pernah ditampar, dipermalukan, dan dianggap rendah. Tapi mulai detik itu, aku yang memegang kendali. Dan Raka, untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Setelah aku resmi menarik semua harta dan tabungan peninggalan orang tuaku, keadaan rumah keluarga Raka berubah drastis. Bisnis yang selama ini dibanggakan mulai goyah. Tanpa modal dariku, Raka kesulitan melanjutkan proyeknya. Para rekan bisnis yang dulu selalu menyanjung, kini mundur perlahan, dan di rumah itu, ketegangan semakin panas. Bu Ratna yang biasanya penuh percaya diri, kini mulai, "Raka, bagaimana ini? Kenapa semua investor mundur? Kamu harus segera cari solusi," katanya gesar. Raka hanya diam, wajahnya penuh tekanan. Untuk pertama kalinya lelaki itu terlihat tidak berdaya. Sementara aku memilih meninggalkan rumah megah itu, aku kembali ke rumah peninggalan orang tuaku. Meski sederhana, di sanalah aku merasa tenang. Di sana, aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang hinaan. Aku mulai mengurus bisnis kecilku sendiri, dengan bantuan pengacara dan sahabat-sahabat lama. Sedikit demi sedikit, usahaku berkembang, dan setiap keberhasilan kecil terasa jauh lebih berharga daripada semua kemewahan, semua yang pernah kudapat di rumah keluarga Raka. Di sisi lain, kabar tentang runtuhnya bisnis Raka menyebar cepat. Banyak orang mulai tahu bahwa sebenarnya modal awal berasal dariku, bukan dari keluarganya. Nama baik Raka pun merosot, dan Bu Ratna harus menanggung malu di hadapan teman-temannya. Mereka yang dulu menertawakanku, kini justru berbisik-bisik tentang kejatuhan mereka. Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengarnya. Malam itu, aku berdiri di hadapan rumahku, menatap langit. Ternyata diamku selama ini bukan kelemahan. Diamku adalah cara Tuhan memberiku waktu untuk bersiap bangkit. Bisiku pelan. Aku tahu luka itu masih ada, tapi aku juga tahu aku sudah tidak sama lagi. Aku bukan Nadia yang dulu. Waktu berjalan, luka di wajahku telah sembuh, tapi luka di hatiku meninggalkan bekas yang menguatkan. Aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku kini berdiri di atas kakiku sendiri. Bisnis kecilku semakin berkembang. Banyak orang percaya padaku. Bukan karena nama besar keluarga, tapi karena kerja keras dan kejujuran.
Aku mulai diundang dalam beberapa acara kewirausahaan, dan perlahan aku dikenal sebagai sosok perempuan mandiri yang berani bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, kabar tentang keluarga Raka semakin memprihatinkan. Bisnisnya runtuh, banyak utang menumpuk, dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang menjauhi mereka. Bu Ratna, yang dulu selalu merendahkanku, kini merasa pahitnya dipandang rendah oleh lingkungannya. Suatu hari, tanpa kuduga, Karna datang ke rumahku. Wajahnya kusut, matanya sayu. Nadia, aku salah. Aku menyesal. Maukah kamu kembali? Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi sekarang aku tahu, harga diriku jauh lebih penting daripada kembali ke luka yang sama. Raka, aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu rendahkan sesuka hati. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan jawabanku adalah tidak. Raka terdiam, wajahnya hancur. Ia menunduk lalu pergi dengan langkah gontai. Aku pun menghela nafas panjang. Tidak ada rasa benci, hanya kelegaan, karena akhirnya aku bisa memilih jalan hidupku sendiri. Malam itu, aku menulis di buku harian. Dulu aku dipukul, dipermalukan, dan dihina. Tapi aku belajar bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita tidak berani bangkit. Aku bukan korban, aku pemenang. Dan di bawah langit, malam yang penuh bintang, aku tersenyum. Inilah akhir dari luka panjangku, sekaligus awal dari kehidupanku yang